Hai semuanya, selamat datang. Ini adalah apostate prophet. Jika saya pergi dan bertanya kepada umat muslim apa nama Tuhan mereka yang agung dan luar biasa, mereka pasti akan setuju bahwa namanya adalah Allah dan selalu Allah. Jika Anda juga berpikir demikian, bersiaplah untuk sebuah kejutan. Beberapa waktu lalu, saya menerbitkan sebuah video tentang apakah Tuhan yang disembah oleh umat muslim adalah Tuhan yang sama dengan yang disembah oleh orang-orang Kristen. Dalam video itu, saya menjelaskan bahwa nama Tuhan dalam kepercayaan Abrahamik sebelum Islam adalah Yahweh. Tetapi nama unik Tuhan dalam Islam adalah Allah. Saya menjelaskan bahwa ini adalah masalah besar bagi Islam. Islam tidak pernah menyebut nama Yahweh, menegaskan bahwa namanya adalah Allah, dan umat Muslim dengan antusias berargumen bahwa namanya adalah Allah, bukan Yahweh. Namun, hal ini sebenarnya tidak masuk akal. Mengapa nama Tuhan tiba-tiba berubah ketika masuk ke dalam Islam? Atau bagaimana mungkin orang-orang Yahudi dan Kristen telah salah memahami atau mengubah nama Tuhan? Topik ini bermasalah bagi Islam. Itulah sebabnya jarang dibahas. Oleh karena itu, saya ingin membahasnya dalam video ini. Hari ini, saya ingin membuktikan kepada Anda bahwa dalam pembentukan Islam, terjadi kesalahan besar yang membuktikan bahwa Islam dibuat oleh orang-orang abad ke-7 yang tidak berpengetahuan. Saya akan membuktikan bahwa Tuhan dalam Islam itu tidak tahu apa-apa dan bahkan tidak mengetahui namanya sendiri, karena dia hanyalah sahabat terbaik seorang pria dari abad ke-7. Mari kita mulai. Saya mengatakan bahwa dalam agama Abrahamik, nama Tuhan adalah Yahweh. Kita menemukan buktinya dalam Taurat, dalam Keluaran pasal 3 ayat 13-16. Musa berbicara kepada Tuhan dan bertanya kepadanya apa namanya dan apa yang harus dia katakan kepada orang Israel. Tuhan menjawab, "Aku adalah Aku." Dan bahwa inilah yang harus Musa katakan kepada orang Israel. Tuhan kemudian melanjutkan dan berkata bahwa dia adalah Yahweh, Tuhan nenek moyang mereka, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, dan Tuhan Yakub, dan berkata, "Inilah namaku untuk selama-lamanya, nama yang harus kalian gunakan dari generasi ke generasi." Pada ayat berikutnya, Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah dan kumpulkan para tua-tua Israel dan katakan kepada mereka bahwa Yahweh, Tuhan nenek moyangmu, telah menampakkan diri kepadaku." Jadi, sudah sangat jelas bahwa Yahweh adalah nama unik Tuhan. Sekarang, yang diharapkan adalah bahwa Islam menyebut Yahweh dan menerimanya sebagai nama Tuhan, atau Islam tidak pernah menyebut Yahweh dan menolaknya sebagai nama Tuhan. Yang terjadi adalah pilihan kedua, atau setidaknya itulah yang dipercaya umat Muslim. Disinilah muncul masalah besar bagi Islam. Sangat umum bagi kelompok agama untuk menggunakan nama theophoric, yaitu nama yang mengandung nama Tuhan mereka. Ini juga merupakan praktik umum di kalangan orang Israel dan nabi-nabi mereka. Karena Islam mengadopsi dan mengklaim seluruh tradisi dan agama Alkitab serta nabi-nabinya, nama-nama para nabi itu juga muncul dalam Islam. Bahkan banyak umat Muslim yang masih menggunakan nama-nama ini hingga hari ini. Saya telah bertemu dengan cukup banyak Muslim yang bernama Zakaria. Zakaria dalam bentuk bahasa Arab Islam dari nama Alkitabiah Zakaria. Saya juga pernah bertemu setidaknya 2 Muslim yang bernama Yahya, Yohanan dalam bahasa Ibrani. Salah satu dari mereka adalah seorang Muslim yang sangat taat. 2 nama ini adalah nama theophoric yang mengandung nama Tuhan dalam Alkitab, yaitu Yahweh. Zakaria berarti Yahweh mengingat. Yahya berarti Yahweh itu murah hati, jika berasal dari Yohanan, atau Yahweh hidup, jika berasal dari Yehoyada. Sekarang jika saya bertanya kepada umat Muslim tentang fakta bahwa nama Tuhan mereka adalah Yahweh, mereka tidak akan tahu bagaimana menjawabnya. Mereka akan dengan tegas mengklaim bahwa namanya adalah Allah dan tidak ada yang lain, serta bahwa dia memiliki 99 nama yang hanya mendeskripsikan sifat-sifatnya. Al-Quran sendiri menegaskan bahwa nama Allah adalah Allah. Bahkan, Al-Quran 2 kali menceritakan kisah Musa dan Allah, serta mengatakan bahwa Allah menyebut dirinya Allah yang merupakan namanya. Al-Quran menyebutnya Allah sepanjang waktu. Muhammad menyebutnya Allah. Allah sendiri berkata dalam Al-Quran, "Aku adalah Allah." Kredo Islam berbunyi, "Tidak ada Tuhan selain Allah." Ini bertentangan dengan Alkitab yang mengatakan tidak ada Tuhan selain Yahweh. Faktanya, umat Muslim sangat sering menggunakan nama theophoric mereka sendiri. Nama theophoric Islam yang paling umum adalah Abdullah, yang secara harfiah berarti hamba Allah atau Buddha Allah.
Namun, nama Zakaria yang berarti Yahweh mengingat, dan Yahya yang berarti Yahweh itu murah hati, keduanya disebutkan dalam Al-Quran. Al-Quran seharusnya merupakan firman langsung dari Allah. Namun jelas bahwa penulis Al-Quran sama sekali tidak tahu siapa atau apa itu Yahweh, dan bahwa nama-nama ini mengandung nama Yahweh. Ironisnya, menurut Al-Quran, Allah sendirilah yang memberikan nama Yahya kepada Yohanes Pembaptis, yaitu nama yang memuji Yahweh, bukan Allah. Ada satu nama lagi dalam Al-Quran yang begitu besar hingga menghancurkan semuanya, Yesus. Dalam Islam, nama Yesus adalah Isa, yang konon berasal dari bahasa Ibrani Yeshua. Yeshua berarti menyelamatkan, dan secara etimologis berasal dari Yehoshua, yang berarti Yahweh menyelamatkan. Yesus adalah sosok yang sangat besar. Mengapa nama sebesar itu disebut berulang kali dalam Al-Quran, tetapi tetap mengandung nama Yahweh dan bukan Allah? Ironisnya, menurut Perjanjian Baru, Tuhan sendirilah yang memberikan nama itu kepadanya. Dengan semua ini, tentu saja, seseorang bisa saja berkata bahwa Yah hanyalah sebuah gelar, atau bahwa Yahweh hanyalah sebuah kata yang digunakan untuk menyebut Tuhan. Keberatan semacam itu bisa saja muncul dan bahkan dianggap sebagai keberatan yang masuk akal. Beberapa budaya seperti orang Kristen memang menggunakan nama teoforik yang mengandung gelar Tuhan, bukan nama Tuhan. Di kalangan orang Kristen, nama seperti Theodore, Gottfried, Bogdan, atau Amadeus adalah nama yang menyebut Tuhan dengan gelarnya, bukan namanya. Oleh karena itu, umat Muslim bisa saja berargumen bahwa Yah atau Yahweh hanyalah sebuah gelar yang digunakan oleh orang Yahudi. Dan disinilah kita menemukan masalah besar lainnya, yang menjadi pukulan terakhir. Ada satu tokoh yang muncul baik dalam Al-Quran maupun dalam Alkitab, yaitu Elia. Dalam bahasa Arab disebut Ilyas, dalam bahasa Ibrani disebut Eliyahu. Nama Eliyahu secara harfiah berarti Tuhanku adalah Yahweh. El berarti Tuhan. Yahu berarti Yahweh. Tidak bisa lebih jelas dari ini. Nama ini dengan gamblang menunjukkan bahwa nama Tuhan adalah Yahweh. Dan Al-Quran secara eksplisit menyebut nama ini. Bagaimana seorang Muslim dapat menjelaskan fakta bahwa dalam kitab suci mereka, yang konon ditulis oleh Allah sendiri, Allah justru menggunakan nama Ilyas, yang berarti Tuhanku adalah Yahweh. Bukannya Tuhanku adalah Allah. Ketika orang Yahudi mengenang Elia, mereka mengenangnya sebagai Tuhanku adalah Yahweh. Itu sempurna. Ketika orang Kristen mengenang Elia, mereka mengenangnya sebagai Tuhanku adalah Yahweh. Itu sempurna. Ketika umat Muslim mengenang Elia, mereka juga mengenangnya sebagai Tuhanku adalah Yahweh. Padahal mereka percaya bahwa nama Tuhan adalah Allah, bukan Yahweh. Bukankah ini terlihat buruk bagi Islam? Apa penjelasan kalian untuk ini? Bahkan ada satu ayat dalam Al-Quran yang menyebut keempat tokoh yang namanya mengandung nama Yahweh. Tentu saja penulis Al-Quran melakukan ini tanpa menyadarinya. Dan ini baru nama-nama yang disebut dalam Al-Quran. Selain itu, ada tokoh-tokoh lain seperti Yusya, Yosua dalam bahasa Ibrani, yang berarti Yahweh adalah keselamatan. Mikhaya, yang berarti siapa yang seperti Yahweh. Obaja, yang berarti hamba Yahweh. Perhatikan kemiripannya dengan Abdullah, yang berarti hamba Allah. Yesaya, yang berarti Yahweh adalah keselamatan. Yeremia, yang berarti Yahweh akan mengangkat. Zefanya, yang berarti dilindungi oleh Yahweh. Yoel, yang berarti Yahweh adalah Tuhan. Bukan Allah adalah Tuhan. Perhatikan bagaimana semua nama orang Israel ini mengandung Yahweh di awal atau akhir nama mereka. Sebagai perbandingan, ada nama-nama dalam Alkitab yang didedikasikan untuk dewa-dewa lain, seperti Izebel, yang berarti kemuliaan bagi Baal. Isi berarti orang Baal. Umat Muslim mengklaim bahwa nama Tuhan adalah Allah, dan bahwa bahkan orang Israel zaman dulu, termasuk para nabi seperti Abraham dan Musa, memanggilnya dengan nama itu. Jika itu benar, mengapa semua nama suci Abrahamik ini mengandung nama Yahweh dan menyatakan Tuhanku adalah Yahweh? Atau Yahweh adalah Tuhan. Baiklah, mungkin masih ada orang yang berkeberatan dan bertanya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin umat Muslim salah menyebut nama Tuhan? Bukankah itu kesalahan besar? Jika kita kembali ke Keluaran pasal 3 ayat 15 yang disebutkan di awal video ini, ada satu kata dalam ayat itu yang mungkin terdengar sangat familiar bagi umat Muslim dan cukup mirip dengan Allah. Kata itu adalah Elohim, yang berarti Tuhan. Kata ini secara harfiah berarti Tuhan, dalam arti sebagai gelar, bukan nama.
Jika kita membaca Keluaran pasal 3 ayat 15 dengan kata-kata Ibraninya, semuanya menjadi jelas. Elohim juga berkata kepada Musa, "Katakan kepada orang Israel, Yahweh Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutusku kepadamu. Yahweh inilah namaku untuk selama-lamanya, nama yang harus kamu gunakan dari generasi ke generasi." Di sini, Elohim Tuhan berkata kepada Musa bahwa dia adalah Tuhan, Elohim, tetapi namanya adalah Yahweh. Hal ini berulang kali disebutkan di seluruh Alkitab, misalnya dalam frasa seperti Yahweh Elohim, Tuhan Yahweh. Yahweh adalah Tuhan kita. Kata Allah sendiri sebenarnya adalah kata Semitik yang berarti Tuhan yang satu. Dalam bahasa Kanaan disebut El atau Elyon. Dalam bahasa Aram disebut Allah atau Allaha. Dalam bahasa Ibrani disebut Eloah atau Elohim. Dalam bahasa Arab disebut El-Ilah, Allah atau Al-Ilah. Kata ini hanya menggambarkan posisi kekuasaan atau status sebagai Tuhan, bukan nama pribadi Tuhan. Kata ini bahkan digunakan oleh para penyembah Baal untuk menyebut dewa mereka sendiri. Bahkan dalam Alkitab, kata Elohim juga digunakan untuk merujuk pada hal-hal lain, seperti orang Israel yang membuat patung emas sebagai Tuhan, dewa-dewa asing dari bangsa lain. Tetapi Islam mengadopsi kata Allah dan menggunakannya sebagai nama Tuhan karena para pembuat Islam tidak tahu lebih baik. Kemungkinan besar, ini adalah kesalahpahaman Muhammad dan teman-teman Arabnya. Mereka mendengar orang Yahudi dan Kristen di Timur Tengah menyebut Tuhan mereka sebagai El, Allah, atau Elohim, sebagai bentuk penghormatan. Orang Yahudi memang memiliki tradisi untuk tidak mengucapkan nama Tuhan, Yahweh, dan menggantinya dengan kata-kata lain seperti Adonai, Tuhan, karena mereka menghormati nama sucinya. Karena itulah, Perjanjian Baru juga mengadopsi tradisi ini dan selalu merujuk kepada Tuhan dengan sebutan seperti Sang Tuhan atau Bapa, bukan dengan namanya, yaitu Yahweh. Namun, Muhammad salah paham terhadap semua ini karena tentu saja dia begitu cerdas. Akibatnya, umat Muslim saat ini salah mengenal Tuhan mereka sebagai Allah, padahal Tuhan mereka sebenarnya adalah seorang pria yang tidak tahu apa-apa dari abad ke-7, yaitu Muhammad. Yang Muhammad tahu hanyalah bahwa orang Kristen dan Yahudi memanggil Tuhan mereka dengan sebutan Allah atau Elah. Inilah cara luar biasa bagaimana orang Kristen dan Yahudi membuat Muhammad kebingungan, dan bagaimana umat Muslim saat ini sama sekali tidak tahu tentang nama Yahweh. Saudara-saudara Muslim, kalian telah tertipu. Sudah waktunya untuk bangun. Serius, ini cukup memalukan. Teologi dan pengetahuan Islam begitu lemah hingga tidak konsisten dengan dirinya sendiri dan berpusat pada Tuhan yang bahkan tidak tahu namanya sendiri, serta seorang nabi abad ke-7 yang cukup cerdas untuk tidak memahami bahwa dia sebenarnya hanya mengambil Tuhan dari agama lain untuk dijadikan sebagai Tuhan dalam agamanya yang baru. Bagaimanapun, saya pamit. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada semua orang, bahkan kepada kakek, nenek, dan cucu Anda. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Kasihani aku Tuhan menurut kasih setiamu, bergumul aku dengan dosa, hapus pelanggaranku menurut rahmatmu. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Kasihani aku Tuhan, janganlah buang aku dari hadapanmu, dan jangan ambil rohmu daripadaku, hapuskan segala salahku. Aku telah berdosa, ya Tuhan,
puji-pujian kepadamu. Aku telah berdosa, ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu.